Selamat sahabat bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Dan tentu kita menikmati hari Sabat Tuhan ini dengan penuh sukacita di dalam perbaktian kita. Walaupun kita melakukan itu secara streaming ataupun di rumah kita masing-masing, tetapi tidak menghalangi berkat Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Kita akan memasuki hari bekerja kita. Namun sebelum kita memasuki hari bekerja kita, biarlah kita boleh memulai dengan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari bekerja kita di dalam tuntunan dan di dalam perlindungan Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga saat ini, ketika kami akan mengakhiri hari Sabat Tuhan untuk memasuki hari-hari bekerja kami, biarlah Tuhan Engkau boleh menerima perbaktian-perbaktian yang sudah kami lakukan, baik itu secara pribadi kami bersama dengan Tuhan maupun bersama dengan keluarga kami. Biar semua itu boleh mendatangkan satu kepujian, kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi satu berkat di dalam kehidupan kerohanian kami. Dan ketika kami memasuki hari bekerja kami memohon Tuhan Engkau sertai kami. Engkau menuntun kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, di dalam situasi yang masih mencekam kalau kita perhatikan data statistik yang disampaikan melalui sosial media, tentu menggambarkan bahwa situasi masih belum membuat kita merasa aman di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang masih membuat kita menjadi khawatir, sehingga pada akhirnya hidup kita tidak merasakan satu ketenangan. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami satu pandemik. Satu masa di mana ada sebuah wabah virus yang mengancam banyak nyawa, termasuk terjadi di dalam negara kita. Banyak orang yang bukan hanya mati karena wabah ini, tetapi disebutkan oleh karena apa? Mereka merasa khawatir, mereka takut. Yang belum tentu mereka terkena penyakit ini, tetapi oleh karena ketakutan pada akhirnya mereka binasa. Sebagai umat-umat Tuhan, hal ini janganlah sampai terjadi. Oleh karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai umat-umatnya. Kita yakin bahwa Tuhan akan melindungi umat-umatnya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita buka Alkitab kita, disebutkan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Boleh jadi saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali apakah kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, ataukah kehidupan kita masih menyakiti hati Tuhan. Boleh jadi kehidupan kita belum selaras dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan apa? Rendahkan diri kita, berdoa, cari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak benar. Dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Dan lebih lanjut dikatakan apa? Oleh karena mereka, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, ada banyak janji Tuhan yang menegaskan agar kita tidak harus merasa khawatir di tengah situasi seperti ini. Kita boleh waspada
kita boleh tetap waspada, berjaga-jaga, mengantisipasi. Tetapi jangan sampai kekhawatiran pada akhirnya membuat kehidupan kita tidak menjadi nyaman, kita tidak menikmati kehidupan kita bersama Tuhan. Justru di saat seperti inilah seharusnya kita boleh menikmati kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih lanjut di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2, dan ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga dan mulia. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bagaimana kita begitu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang membahayakan kehidupan kita, Tuhan akan lalukan itu semua. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang menegaskan hal yang demikian. Tetapi masih sering kita merasa khawatir. Masih sering kita merasakan satu ketakutan. Tetapi bila firman Tuhan kita renungkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Mazmur pasal yang pertama, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kekhawatiran itu akan segera berlalu dari kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Inilah salah satu cara bagaimana agar kita boleh menikmati kehidupan kita bebas dari rasa khawatir. Oleh karena kita tahu kepada siapa kita menggantungkan percaya kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kita membaca, di dalam kita menyebutkannya adalah satu hal perkara yang mudah. Ketika kita menerima sesuatu yang baik, ketika kita menerima berkat Tuhan, maka hal ini akan dengan mudah kita lakukan. Oh, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau sudah berikan. Pada waktu kita menerima kenaikan jabatan, oh terima kasih Tuhan, oleh karena saya boleh dapat jabatan yang baru. Terima kasih Tuhan mungkin atas pasangan hidup saya. Dan macam-macam hal yang kita bisa syukuri dalam hidup kita. Tetapi apabila kesulitan datang seperti masa sekarang ini, saudara mungkin perlu untuk mendapatkan masker supaya bisa terbebas dari khawatir atas virus ini. Tetapi kita tahu harga masker ya, luar biasa. Yang dulu waktu anak saya lahir saya beli masker satu kotak itu tidak lebih dari 30.000. Ya. Tetapi sekarang satu kotak harganya bisa sampai 400.000. Bagaimana kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, harga masker sekarang 400.000 satu kotak. Atau mungkin satu lembar sekarang harganya bisa 10.000. Ada yang bisa 15.000. Tetapi firman Tuhan menegaskan, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa ketika kita sakit kita bisa bersyukur? Kita harus belajar bersyukur di dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan itu semua terjadi, tidak melebihi dari kekuatan kita. Dia tahu bahwa kita sanggup, dan dia tahu bahwa itu akan membuat kita semakin kuat. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan boleh kiranya memberikan satu kekuatan kita bersyukur atas apa yang ada. Oleh karena kita bersyukur, kita masih bisa punya tempat tinggal. Kita bersyukur, kita masih bisa makan. Kita bersyukur, kita masih di dalam lindungan Tuhan. Di dalam situasi yang mencekam seperti ini, di dalam situasi di mana virus yang mengancam kehidupan kita,
masih banyak hal yang masih dapat kita syukuri. Sebagai contoh, saudara yang tadinya sibuk bekerja di kantor, yang tadinya hanya bertemu dengan keluarga hanya pada saat malam, itu pun hanya mungkin setengah jam atau 1 jam. Ya, bisa jadi pergi pagi pulang malam, anak sudah tidur, istri sudah tidur. Ya, besok pagi sebelum mereka bangun, saudara sudah harus pergi ke kantor. Ya, tetapi dengan situasi seperti ini, bersyukur kita punya waktu lebih banyak berkumpul bersama dengan keluarga. Kita punya waktu lebih banyak untuk bermain bersama dengan anak-anak kita. Kita punya waktu untuk bersekutu lebih banyak waktu kita dengan Tuhan. Kita juga bisa bersyukur atas makanan yang kita nikmati. Saudara, dulu kalau saya makan, ketika istri saya memasak telur, kemudian digoreng, kemudian saya makan, ya rasanya biasa-biasa saja. Tetapi dalam situasi seperti ini rasanya sangat berbeda. Oleh karena apa? Saya syukuri sekali. Telur itu saya nikmati sekali, yang dulu mungkin tanpa situasi seperti ini tidak seperti sekarang saya nikmati makanan itu. Ya mungkin di rumah saudara yang tadinya istri hanya memasak dalam 1 hari hanya 1 kali, tetapi bersyukur sekarang setiap pagi, setiap siang, setiap sore istri sudah rajin memasak. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Di luar sana ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Tetapi kita boleh bersyukur karena berkat Tuhan masih boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Ketika kita mengingat berkat Tuhan atas rumah yang Dia berikan, atas makanan yang ada di meja saudara dan meja saya, atas pakaian yang masih kita bisa pakai, atas perlindungan, atas kesehatan, atas keluarga, istri, suami, anak-anak, keluarga, atas waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kita boleh bersyukur itu semua. Oleh karena kebaikan Tuhan masih menyertai kita. Sebentar saya akan memberikan satu buah lagu. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita, dan kita patut bersyukur atas segala sesuatu yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, semua terjadi adalah oleh karena kehendak Tuhan. Dan ketika sesuatu hal terjadi tidak seperti yang kita harapkan, jangan lupa, Tuhan masih pegang kendali atas kehidupan kita. Sebentar setelah kita berdoa, saya akan sampaikan satu buah lagu yang kiranya ini juga boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami memasuki hari bekerja kami memohon tuntunan Tuhan. Biarlah segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan kendalikan. Apabila segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kami harapkan, tolong kami untuk tetap bersyukur oleh karena segala jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kami tahu Tuhan sediakan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan kami boleh tetap semakin diteguhkan di dalam iman kami. Semakin setia hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami Bapa. Kami juga mohon ampun bila mana ada dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita nikmati lagu berikut dan kita bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sampai kedatangan Dia yang kedua kali. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave
and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. No, I'm not wealthy. These clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see, thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you. Sing it. Thank you, Lord, for your blessings on me. We got a lot to be thankful for, don't we?